Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang ke-1142. Hadatsana Hafs bin Umar an Syu'bah an Ibnu Katsir akhbarana Syu'bah an Ayyub an Atha qol asyhadu ala Ibnu Abbas wa syahid Ibnu Abbas ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yaumul fitrin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Idul Fitri. Fasalla, kemudian beliau sholat. Summa khotbah, kemudian beliau berkhutbah. Summa atan nisa ma'ahu Bilal, kemudian beliau mendatangi perempuan-perempuan dan serta beliau adalah Bilal. Akbaru ilmin syu'batan fa'amrahunna bisadaqah faj'alna yalqaina. Rasul memerintah kepada perempuan-perempuan yang didatangi dengan sedekah, maka perempuan itu melempar apa yang dia sedekahkan. Jadi melengkapi hadis yang kemarin kan pakai sorbannya Bilal, kemudian jamaah perempuan di belakang ditambahi wayal koina, dia melempar. Apa yang dilempar? Cincin emas, kalung, perhiasan yang ada, sampai berat ininya Bilal, sorbannya Bilal berat, kemudian dikumpulkan. Di sini cuma sampai di situ. Hadis berikutnya hadis yang ke-114. Hadatsana Muhammad bin Ubaid an Hamad bin Zaid an Ayyub an Atha an Abbas fi hadzal hadis qol faja'alat al-mar'atu tu'ta al-qirat wal khatim. Kemudian perempuan itu memberikan khatim, itu perhiasan apa, cincin. Wa ja'ala Bilal yaj'alu fi kisai, kemudian Bilal menaruh dari kirot dan cincin itu pada kantongnya Bilal. Faqasamahu ala fuqara'il masakin, kemudian Rasulullah membagikan hasil sumbangan tadi kepada orang fakirnya, orang-orang muslimin. Jadi kalau kita hari ini pakai kardus ya, Idul Fitri pakai apa Pak? Zaman Rasul pakai kantongnya Bilal, sorbannya Bilal, muter. Kita pakai kantong, kadang-kadang kantong, kadang kardus, muter. Kemudian setelah itulah Rasul dibagi pada orang fakir ya, orang-orang muslim. Satu hadis lagi, hari Sabtu 1145. Bab yakhlufu ala qausin, bab Rasulullah berkhutbah di atas qausin, tombak. Qausin itu gandewa atau tombak. Anil Hasan bin Ali an Abdul Razak an Uyainah an Abi Jannab an Yazid bin Al-Barr an Abihi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nuwila yaumul iti qausan faqad walid, di nuwila itu diserahkan, bahasa Jawa ini dilungki. Yaumul iti pada hari Id, qausan pada diserahkan, kausan gandewa atau tombak. Fakhotaba alaihi, kemudian beliau berkhutbah berpegangan itu. Yang ada begini di kampung-kampung masih ada tuh. Di masjid saya di kampung kalau khutbah itu masih pakai tongkat. Kalau zaman Rasul kemarin hadis sebelumnya pakai tongkat, pakai juga tombak. Tentu tombak yang ada ujungnya yang tajam. Suatu saat ada serangan sesuatu musuh, sudah siap. Tapi tujuannya sih bukan itu sebenarnya. Rasul itu pegangan, mungkin tangannya kan tenang tuh, tidak, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, mungkin ada perbedaan, tapi setahu saya selama saya belajar di kitab-kitab hadis itu namanya khutbah itu tangannya diem, nggak pakai gerak-gerak seperti orang kampanye Pak.
Ya diem aja sudah. Rasulullah pakai apa pegangan? Tongkat atau tombak. Kalau di kampusnya masih ada tongkat. Di sini masjid yang ada tombaknya, yang ada tongkat, ada masjid Grand Mutiara 2 itu disuruh pilih itu khotibnya, Ustadz nanti mau dipegang apa enggak? Terserah. Ada lagi di masjid Kologat, komplek logistik angkatan darat, itu ada pilihan. Maka kalau ikut seperti Rasulullah pakai tombak silakan, enggak juga enggak masalah. Karena dalam beberapa hadis ada yang Rasul pakai tombak, ada yang tidak. Tapi yang jelas kita sudah punya referensi seperti kemarin saya sampaikan bahwa khutbah ada yang doanya begini, betul bah? Enggak diangkat tangannya, imamnya loh ya, kalau makmumnya diangkat. Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minal mu'minat, amin, kan begitu. Justru yang diangkat itu yang tidak boleh. Rasul tegur, apa-apaan itu tangan. Kalau doa di Jum'ah, tangan aja nggak boleh bergerak, apalagi tunjuk-tunjuk. Ini akhlak wa Ishak, akhlak saja. Apakah sah? Ya sah aja. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana orang sholat itu begini Pak, mohon maaf, sendekap. Tapi saya belum nemu hadisnya itu. Setahu saya yang hadis kita baca begini, bahkan kalau Imam bin Hambal itu nggak usah tangannya dilepas gitu aja. Ada yang begitu. Di Indonesia nggak ada yang begitu. Yang ada di Maroko, negara Maroko yang banyak pengikutnya Imam Ahmad bin Hambal, tangannya dilepas. Kalau begini bagaimana? Ya saya belum nemu hadisnya, bagaimana suruh maksa jawab, saya nyariin hadis. Apakah sah? Ya sah aja. Tapi kurang mengikuti gerakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sah ya sah. Karena yang membatalkan sholat itu yang 5 sah-sahnya sholat itu pakai baju, pakai yang menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudhu. Kalau sholat nggak punya wudhu, walaupun benar gerakannya nggak sah. Kalau sholat walaupun begini tapi punya wudhu sah. Kalau nggak punya wudhu walaupun rapi gerakannya nggak sah. Atau nggak di baju misalnya. Wallahu alam bishawab. Itulah yang Rasul contohkan kepada kita. Paling tidak pelan-pelan kita mengikutinya. Adapun ada yang belum bisa ya biarin aja. Karena belum ngerti. Seperti cara bersedekap dan macam-macam. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.